hidup meditasi seperti yang sudah kita kupas kemarin dan hari ini. Atau kemudian ada opsi lain, misalnya begini, pokoknya seseorang itu berjuang ekstra keras untuk melakukan evaluasi, memperbaiki diri, membuang semua sifat-sifat ego yang negatif di dalam diri. Ataukah memang harus dikolaborasi kedua opsi ini untuk benar-benar kita bisa menjadi tercerahkan secara paripurna? Anda bertanya kepada saya seakan-akan saya tercerahkan ketika saya ngomong bahasa saya adalah bahasa ego. Tapi nggak apa-apa. Saya akan bicara begini, Mas Eka. Ketika Anda meditasi, Anda masih membawa hasrat ingin, saya ingin tercerahkan, saya ingin sumung, saya ingin meditasi, pengen sumung, nggak akan pernah sumung. Atau nanti saya kasih sertifikat tercerahkan, ya. Ayo ikut meditasi sama saya, nanti saya kasih sertifikat tercerahkan, begitu, itu kan konyol. Karena bagi saya, peaknya meditasi itu kondisi teratas meditasi adalah bahagia dan bebas, total freedom, blissfulness itu bukan hanya bahagia dengan total freedom. Jadi nggak perlu lagi bahagia, nggak perlu lagi meditasi kalau orang betul-betul sudah bahagia dengan kebebasan totalnya. Apa perlu lagi meditasi? Jangan sampai kita terjebak memulai meditasi dengan niat dan hasrat keinginan tadi, yang Abah yakin nggak akan pernah ketemu hening dan subung dan keasunya. Justru dengan kita lugu apa adanya, Anda suka nyanyi dengan bahagia, bernyanyilah karena nyanyian itu sendiri. Anda lihat danau indah, terjun ke situ, Anda happy, Anda merasa thankful, Anda merasa dirangkul oleh semesta, Anda merasa semesta itu murah hati kepada Anda merasa tubuh ini sungguh berharga. Di situ kadang-kadang Tuhan itu hadir di situ. Tuhan itu hadir di situ. Ketimbang Anda nyari-nyari Tuhan, masuk keluar rumah ibadah. Nah, ini Pak, apa yang ingin Abah sampaikan kepada banyak orang yang dia menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, finansial untuk ganti guru spiritual satu, guru spiritual yang lainnya, gara-gara meditasi tidak merasakan apa-apa, tidak di dalam ini tidak ada bisa ngomong sendiri, tangan bisa bergerak sendiri, tubuh bisa bergetar hebat luar biasa. Apa pesannya apa? Atau memang ya harusnya begitu? Kalau meditasi kamu nggak ngerasain apa-apa, cari sampai yang benar-benar kamu ngerasain apa-apa. Kita ada pada era di mana spiritualisme ini menjadi industri. Sekali lagi, orang ingin bermeditasi itu kan latar belakangnya bermacam-macam kebutuhannya. Tapi bagi Abah, non my business, karena
saya seorang orang tua, saya bukan memberikan ilmu, tapi memberikan restu. Saya punya satu metode, itu saya wariskan kepada anak-anak. Anak-anak harus berjalan dengan metode itu. Saya hanya membekali, bukan mengajari. Jadi bagi ada yang terasa atau tidak terasa, itu kan kembali ke masing-masing. Apa bisa meditasi itu dilakukan dengan obsesi, ambisi tertentu? Saya pengen mencapai yang merasakan, nggak bisa. Ketika Anda memulai meditasi dengan ada ambisi tertentu, ada obsesi tertentu, itu tidak akan bisa. Atau Anda mengejar sensasinya. Gimana sih sensasinya subuh atau gerak tuh? Yang sendiri sensasinya. Tapi ya sudahlah, bagi saya biarkan mereka mencari. Sama toh, kita juga begitu. Satu titik kita paham bahwa oke, ini sudah jalan saya. Oh, ini bukan jalan saya. Itu kan bebas-bebas saja. Mau berguru ke A, berguru ke B, berguru ke C, pindah-pindah kan bebas-bebas saja. Bukan urusan saya. Tapi yang jelas, kita tidak bisa melangkah ke kesejatian, ke kekasunyatan dengan ambisi, obsesi, hasrat, tidak bisa. Kalau kamu akhirnya dengan kepolosan tidak mendapatkan apa-apa, apa salahnya? Bagus. Berarti kamu sudah full. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu full kan berarti. Artinya kalau dengan jalan yang lurus-lurus aja kamu memang tanpa obsesi, tanpa ambisi, tanpa hasrat, saya nggak dapat apa-apa. It means semesta mengaku bahwa kamu udah full. Kamu mau ngapain lagi? Pertanyaannya, kamu bahagia enggak? Iya. Kamu bahagia enggak? Karena puncak dari meditasi kan kebahagiaan dengan total liberation. Kalau sudah itu, apakah kamu cari apa lagi? Apa perlu meditasi lagi? Enggak perlu. Tinggal kamu masak di dapur dengan totalitas dan bahagia. Ya tak? Kerja dengan totalitas dan bahagia. Gepir, bawa motor dengan kebahagiaan dengan totalitas. Merayakan hidup penuh sukacita. Kehidupan itu adalah Tuhan itu sendiri. Menyadari dengan penuh segala yang terjadi berlangsung di dalam diriku dan semuanya, aku melibatkan diri dengan semuanya. Menyadari penuh bahwa fenomena Tuhan tengah berlangsung di dalam diriku. Saya bahagia. Dan karena meditasi itu voluntary death, mati secara sukarela, jadi kebahagiaan itu enggak. Ya mati sukarela, badanmu sudah dimatikan, pikiranmu sudah dimatikan, perasaan emosimu sudah bercerai dengan emosimu. Kan kalau kita mati kan berpisah sama tubuh, indera, pikiran, perasaan-perasaan berpisah semua. Dan saat meditasi yang betul itu, perceraian itu terjadi, perpisahan itu terjadi, kematian itu terjadi. Kebahagiaanmu datang bukan dari tubuh. Makanya kalau sakit, ya tetap bahagia. Di sini ada apapun, ya tetap aja dia nggak terganggu. Uninterrupted, nggak terganggu dengan pikiran. Nggak bisa. Karena apa? Kebahagiaan bukan dari dia memikirkan besok dapat uang banyak nih. Besok aku A, aku B, dapat A, dapat B. Nggak bisa dengan itu. Sudah nggak terganggu. Besok mau ada ketahuan, besok mau ada yang lagi hutang atau mau ada yang ngasih uang, nggak akan terganggu. Bahkan perpisahan itu pun nggak bisa mengganggu.
Iya. istri, nggak bisa mengganggu. Nggak bisa mengganggu ya. Apalagi dengan uang. Waduh, sampai hilang konsentrasi saya, Pak. Gak apa-apa, gak usah berkonsentrasi. Karena saya pikir konsentrasi itu buruk. Oke, Pak. Gak usah. Karena gini mas, orang meditasi itu bukan berkonsentrasi. Abah mengajak Mas Hendra, misalnya Mas Hendra mengajak Abah ngobrol, ya kita saling meditatif lah. Paus Lubuk keluar spontan apa ada? Iya, Pak. Ada Muhammad, ada Siddhartha Gautama, ada Isa, Yesus. Apa yang bisa kita teladani dari tiga sosok yang menjadi tetua di beberapa agama besar di Republik ini? Saya mencintai semuanya, lebih mengagumi lebih. Bahkan ketika saya dengan anak-anak yang beragama Hindu, saya ke Bali, banyak yang beragama Hindu, saya selalu cerita tentang Muhammad, tentang Isa, supaya apa? Wawasan kecintaannya juga dengan Muhammad itu tumbuh. Tapi saya kecewa kalau Muhammad itu dieksklusifkan. Muhammad milikku aja. Itu Nabi lo, jangan sembarangan lo. So biarkanlah dia dicintai orang-orang banyak. Jangan mengeksklusifkan dia. Dia bukan milik Islam saja. Islam sebagai lembaga. Dia harus menjadi milik semua. Dan pekerjaan saya seperti itu. Bagaimana caranya Muhammad bisa diterima oleh orang-orang Hindu, orang-orang Buddhis, orang-orang Katolik. Bagaimana Isa bisa diterima orang-orang Muslim, orang-orang Buddhis. Saya selalu bercerita tentang Isa, tentang Gautama di orang-orang Muslim. Dan mereka betul-betul menjadi cinta. Jangan kita memagari Yesus milik gereja saja. Dan jangan-jangan orang-orang yang ke gereja itu bukan Christianity, tapi Christianity. Kalau Yesus nggak disalib, jangan-jangan dia nggak sebegitu cinta. Jangan-jangan mereka cinta sebegitunya karena penderitaan Yesus yang disalib. Nggak begitu. Abang mencintai dia apa adanya. Abang nggak peduli dia disalib atau tidak. Tapi akhir-akhir ini, Pak, That's why saking cintanya orang tuaku menamakan aku Isa. Oke. Tapi nggak ada pertentangan. Nah, akhir-akhir ini saya melihat fragmentasi gerakan yang luar biasa masif di media sosial untuk mengampanyekan kebencian terhadap sosok Muhammad dengan menunjukkan bukti bahwa jika Muhammad benar-benar mendapatkan wahyu dari Tuhan, harusnya dia tahu pada saat diracun dia tidak akan mau memakan itu. Itu yang digunakan untuk menyerang dan mengkampanyekan kebencian terhadap Muhammad. Biarkan manusia yang benci dengan kebenciannya. Anda bisa bayangkan nggak kalau beliau, Nabi Muhammad, masih hidup? Pasti beliau santai-santai aja. Ya jelas. Kalau hal itu harus terjadi. Kita rasanya umat Islam
baik mungkin yang menghina Yesus, umat Nasrani juga, atau yang kita punya idola, tapi kita tidak perlu terlalu sensitif. Gak perlu menyikapi itu dengan terlalu emosional, reaksi yang emosional. Tidak perlu. Toh saya yakin kalau beliau ada di sini, bukannya saya tahu kalau Yesus masih ada di sini, Muhammad masih ada di sini, apapun yang dilakukan, ditujukan, dihina, dia pasti santai-santai aja. Nah, masalahnya fragmentasi gerakan ini didasari oleh karena umat mayoritas juga menghina Yesus dengan seenaknya mereka sendiri. Itu alasan mereka. Nah, maksud saya, apa yang menyebabkan kemudian tidak ada titik temu antara satu agama dengan agama yang lainnya, sehingga kita saling menyadari dengan penuh cinta kasih. Itu Pak. Selama kita masih ada di level syariat, hal-hal seperti itu akan terjadi. Oke. That's why kenapa kita ada sebagai middle way. Di tatanan syariat, ribut itu harus Iya. kemudian naik ke tarikat, sudah ada tatanan pemahaman yang lebih deep. Ma'rifat sudah menjiwai. Hakikat itu udah rasa yang lain. Gak ada lagi Hendra, gak ada lagi Isa. Tidak lagi ada lagi Nasrani, Islam, Buddha, Hindu. Tidak ada lagi Jawa, Western, Eastern, Nigger, Chinese. Tidak ada lagi semua. Itu sudah di tatanan hakikat. Udah level bukan menjiwai lagi, lebih dari menjiwai. Oke. Jadi bagi apa? Itu akan berhenti, Mas. Kalau tidak ada politisasi. Karena politik itu berbahaya. Ketika agama dipolitisasi, mau nyapres harus dapat dukungan dari bendera agama A, bendera agama B. Bagi saya ini main-mainan politisasi saja. Dan untungnya kita yang ada di sini mungkin bisa berperan menjadi jalan tengah untuk keributan itu.